Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Sahabat cerdas, tahukah kalian mengapa minyak goreng di dalam wajan tersebut memanas? Minyak goreng di dalam wajan tersebut memanas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Apa itu perpindahan panas atau kalor? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari bumi sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Lalu bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contoh peristiwa konveksi, misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Sahabat cerdas, sekarang mari kita bahas lebih jauh tentang perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, hanya energi panas saja yang berpindah. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Berikut ini contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Memanaskan batang logam. Meskipun hanya salah satu ujung besi yang dipanaskan, namun panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak dipanaskan. Hal tersebut membuktikan panas berpindah
melalui perantara besi. Setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Mengaduk kopi panas dengan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Sahabat cerdas, untuk lebih mudah memahami peristiwa konduksi, kalian dapat melakukan kegiatan berikut ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat atau tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 6, subtema 2 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.